Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Kalau ngucapin salam tuh yang kencang, ngucapinnya yang semangat, karena kamu memberikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena wajib hukumnya menjawab salam. Ya, wajib hukumnya menjawab salam. Karena kita mendoakan kepada orang yang bawa salam adalah astagfirul anbiya wa salim Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil awradi wa gidaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wasil asrar wa tilal ahya mubtai wa bil jasa sayyidina Muhammadin muhtar wa al adhar wa asbil ahya adada ni'amillahi wa ibdoli wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nawabat kepada para pemirsa, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Silat dan batin termasuk al-hikmah nanti di sini kita adakan. Dan di sini kita adakan pengobatan massal secara gratis. Ya, setiap malam Jumat. Dan untuk latihan silatnya saya Betawi dan ilmu hikmahnya mungkin di malam Senin. Insyaallah ada lagi lantai 3 nih. Di lantai 3 lagi ada bambu-bambu. Jadi ini kita adakan di lantai 2-nya. Yang bersedekah untuk pembangunannya ini silakan, kami masih menerima karena masih 50% pembangunan ini. Kita bekerjasama Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada orang miskin di Indonesia yang kelaparan. Yang tidur di kolong jembatan tidak akan ada lagi. Kalau benar mengeluarkannya. Nah, mudah-mudahan pada hari ini dengan judul kehebatan sholawat di malam Jumat, Kliwon, dan tanya jawab masalah pengobatan, ilmu gaib atau ilmu telu dan lain-lain. Untuk pertanyaan masalah hukum Islam nanti bisa dijawab di WhatsApp. Di WhatsApp saya nanti yang menjawab Ustadz Zainal Fikri di bidang Dewan Dakwah dan Dewan Pengajar. Ya, ada hadir semua, ada Habib Taufik, Ustadz Zainal dan murid-murid semua ya, dari Forum Indonesia dan Yayasan Bestari dan Zikir Ridwan, dan juga kita kedatangan tamu kehormatan juga dari Palembang yang belajar ilmu hikmah untuk cara bagaimana menangkal guna-guna, mengobati guna-guna telu yang sekarang lagi marak. Guna-guna telu keluar lagi nih. Telu santet lagi keluar lagi. Bagaimana mengobatinya? Bagaimana mencabutnya ilmunya? Bagaimana pengisiannya, pengunciannya, pembagarannya, pembersihannya? Nah, itu saya ajarkan. Ya, kalau saudara mau ada yang belajar, silakan nanti di WhatsApp japri saya. Cuma sumbangan sedekahnya sedikit, tapi ilmunya yang banyak untuk pembangunan Masjid dan Zikir Ridwan ini. Ya, jadi nanti Ismon diputar ini biar kelihatan nanti pembangunannya. Ini dari Palembang nih, Mas Awabil dari Palembang 3 malam di sini. Dia pengen lihat bagaimana kita bertawasul,
kita berzikir, kita bersolawat dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan kalau nanti ada yang bertanya silakan nanti ya. Tapi kita mulai dulu dengan tahlil tahmid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul yang dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri. Nanti kalau ada yang bertanya silakan masalah apa saja, insyaallah yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab menjadikan PR. Bisa di WhatsApp saya Jabri ya 08128 94 kali 68. Dan saya mohon maaf lahir batin yang sekarang nonton murid saya atau fans atau netizen yang belum saya jawab, karena masih ada 500 lebih yang belum saya jawab. Saya minta maaf. Ya nanti insya Allah akan saya jawab pelan-pelan, akan saya jawab semuanya. Kalau memang penting sekali, WhatsApp dan miss call aja, nanti saya buka miss callnya. Kalau yang penting sekali. Kalau cuma suruh nerawang, kalau cuma suruh nerawang 70 keris, 80 keris, ya jangan sama saya. Capek nerawangnya 70 keris, 80 keris, suruh terawang semuanya gitu ya. Jadi bukan nggak bisa, gitu. Mendingan datang ke rumah bawa kerisnya 80 biji, ya gitu. Saya niat laku, gitu ya. Tapi kalau suruh nerawang keris atau nerawang yang lain-lain, hanya cuma itu doang, masih banyak yang harus saya tolong, masih banyak yang harus saya bantu. Cuma buat perawangan doang, percuma. Gitu ya. Insyaallah, mudah-mudahan di malam Jumat Kliwon ini, di malam Jumat semua malam sama, semua malam berkah oleh Allah, dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, semua berkah. Tapi ada salah satunya kalau di hukum adat, bukan hukum Islam ya, hukum adat malam itu malam yang agak istimewa gitu. Ya, tapi kalau dalam Islam itu malam Jumat itu malam Sayyidul Ayam, malam yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita sampai nanti subuh. Gitu ya. Dan juga kalau dukun-dukun Teluk yang menyangkat nih malam Jumat Kliwon ini, wah, kerjaannya gesit. Kerjaannya semangat nih dukun-dukun santet malam Jumat Kliwon nih. Gitu ya. Tinggal kita perang aja dengan ayat Allah dan selawat. Ya. Itu saja, nanti kita pertanyaan lagi nanti akan saya jelaskan kembali. Sekarang ini kita akan mulai pada Al-Mukarram Ustaz Zainal Fikri untuk memimpin tahlil, tahmid dan zikir. Tafadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, guru-guruku semuanya, mari kita bacakan doa untuk orang tua kita, guru kita, dan saudara-saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Bila hadirin Nabi Mustafa Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya al-kalimatul muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
ونعوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده ما هو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ويمدد ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء وهو على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول ذكر وأنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان
dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man istama'a huna bisababihim
اجعل اللهم ثواب ذلك من الإله واجعله نورا يسعى واجعل بين يديه اللهم اجعله حجبا له من النار اللهم اجعله حجبا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وآبه واغفره ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلاله وجهك الكريم ومن عظيم سلطانه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجدة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار ومن الحساب اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وفي الأبدان وشفائها وذل الأبصار ودوائها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء مستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا رحمن وقنا عذاب النار يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا يا كريم ربنا يا كريم ربنا يا كريم يا رحمن الرحيم ارحمنا يا رحمن الرحيم ارحمنا يا رحمن الرحيم ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكلمة الفاتحة وبكلمة الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم اعذنا البلاء اللهم اعذنا البلاء اللهم اعذنا البلاء وأرجو الحمد لله رب العالمين بالقبول. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah membaca tahlil, tahmid dan zikir dan tawasul kepada para awliya Allah. Mudah-mudahan tawasul kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya seperti biasa rutinan kita dan istiqomah kita yaitu pembacaan sholawat Maulana ya Maulana yang sudah kita jalankan dari tahun 1995. Ya, jadi saya sedikit saya jelaskan bahwa sholawat Maulana ya Maulana ini yang disusun oleh Aulia Allah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang di Jakarta ya, di Pasar Ikan. Beliau seorang wali Allah di zaman Belanda dahulu. Nah, ini sanad riwayat saya dijazakan sholawat ini salah satunya oleh guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos. Beliau cucu dari keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos di Bogor, Keramat Bogor. Dan juga dijazakan tahun 95 oleh Al-Habib Soleh bin Husain Al-Idrus Kampung Pulau Jatinegara. Beliau masih hidup, alhamdulillah,
Kalau Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos, beliau sudah wafat di Bekasi tinggalnya. Nah, jadi ini sanad riwayatnya silsilah penurunan ijazah dari sholawat. Dan sholawat ini saya ijazahkan pada para pemirsa, para penonton, para guys, my bro, ya, saudaraku semua yang di YouTube dan Instagram, saya ijazahkan. Ini sah, saya ijazahkan untuk diamalkan agar kita diberikan syafaat dari Rasulullah SAW yang kiamat dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa seperti itu? Mana buktinya? Buktinya apa? Mudah dan gampang. Yaitu kalau kita sholat kita tidak berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tidak sah sholat kita. Dan firman Allah berfirman, Allah pun berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para pemirsa ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya bukan lagi ceramah, saya lagi pengumuman. Ya, karena saya bukan tukang ceramah, saya di bidang spiritual atau supranatural. Dan ini saya masalahnya saya memberikan, mengijazahkan kalau yang mau, yang nggak mau ya nggak masalah, gitu kan? Jadi sholawat ini yang diamalkan oleh para wali-wali Allah. Dan alhamdulillah dibaca, diqosidahkan oleh Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Ya, afwan ya Habib. Afwan ya Habib. Habib Syekh di Pasuruan ya kalau nggak salah. Beliau seorang baik yang mengqosidahkan sholawat ini. Alhamdulillah kemarin saya saya buat di YouTube dan saya mendapatkan kalau IG DM-nya, pesan di DM-nya. Maklum saya gaptek, gagal teknologi, dibalas oleh Al-Habib Syekh, Habib Afwan, Matan Allah bidulil hayati amin. Amin. Jadi ya kalau kita ini kami ini semua menjadi dengan versi doa. Kalau Habib Syekh dengan versi qosidah. Subhanallah suaranya Habib Syekh, masya Allah. Ya. Dan itulah yang saya amalkan di tahun 95. Dari kitab ini yang kitab ini udah mau rubuh nih. Kalau kata rumah mau rubuh kitab ini. Ini udah dari tambelan selasi semua. Jadi pada Habib Afwan, Habib mohon doa kum ya Habib, doa kum ya Habib. Mudah-mudahan majelis taklim dan zikir al-Quran ini, amin, yang mudah-mudahan para habaib, para ulama bisa hadir dalam peresmian majelis taklim dan zikir ini seperti di Bukit Duri dulu. Ya, saya salah satu murid Al-Habib Al-Walid Al-Habib Abdurrahman Asgaf Bukit Duri. Mudah-mudahan beliau guru kita ini semua ya, dan juga para habaib yang lainnya. Dan saya salah satu murid dari Muallim Muhammad Yunus yang beliau mengajar di Kebon Nanas, di Otista, di Habib Hud bin Bagir Talatos. Jadi guru saya Muallim Muhammad Yunus Bukit Duri punya guru Habib Salim, Habib Abdullah bin Salim Talatos. Orang tuanya dari Habib Bagir bin Salim Talatos di Kebon Nanas Otista. Mudah-mudahan ditonton semuanya. Ya kita bineka tunggal ika ya, kita bersaudara semua.
tidak ada yang lain-lain. Kita hanya niat, mudah-mudahan dengan sholawat ini semua netizen, pasien, murid saya yang punya hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan Islam itu 3, diucapkan di lisan, di qalbi, di qalb, dan di jasad dengan gerakan. Selama kita berselawat, selama itu juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ya saya cuma di bidang ilmu hikmah. Alhamdulillah selama 35 tahun dengan saya mahabbah dan kecintaan saya menghimpin kepada Jurat Rasul, para ulama, para kiai semua, maupun dari NU maupun dari Sunnah wal Jamaah semua. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan selawat ini hajat para pemirsa semua. Ya, saya di sini baru pertama kali live langsung. Itu yang selama ini di YouTube saja. Itu doakum ya Habib Syekh. Kita mulai membaca sholawat ini. Kita mohon kepada Allah, menghendakkan tangan kita kepada Allah, karena arti dari sholawat ini sangat dahsyat, sangat dahsyat. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita ini semua, apa saja. Nanti aminkan sama yang sudah saya jasakan sholawat ini melalui WhatsApp murid-murid saya, ya baca sama-sama. Lalu nanti kita doa, kita aminkan, gitu, ya kita aminkan. Karena orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah tanpa sholawat sama juga ngirim surat tanpa perangko. Ngirim surat tanpa perangko, nyampe gak? Nggak nyampe. Kita sholat nggak pakai nggak pakai baca sholawat, nggak sah sholat kita. Nah, situ. Makanya kita barengi doa kita, permohonan kita, sujud kita dengan sholawat kepada Rasulullah. Lahirina Mustafa Muhammad SAW Jafir Qawwal wa Jabbar ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bacakan suratul Fatihah untuk anggota Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan yang menyumbangkan dananya lahir dan batinnya sekarang ada di rumah sakit di ICU. Yang murid saya yaitu Abdul Rafi bin Abdullah sekarang berada di ICU. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Dengan berkahnya sholawat ala Nabi dan berkahnya suratul Fatihah, Allah angkat penyakit tersembuhkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Al-Fatihah khususan Anbiya Allah ini sabda qadir al-jalal. Al-Fatihah Al-Husin bin Abu Bakar Al-Fatihah Abdullah bin Musin Al-Atas Imam Mubarak Al-Fatihah Abdullah bin Muhammad Qasim Al-Fatihah Salim bin Ahmad bin Jindal Al-Fatihah bin Umar bin Khut Al-Atas Al-Fatihah Ujung Al-Fatihah Sunnah Sultan Al-Fatihah
الفاتحة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد ملكنا منانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إنني أعطانا أغضون دهانا لا يسيب درانا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إن أمر أحيانا أو دهر أنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. برسولك مولانا أسهرنا الأطفال فضل يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إلهي وبهمنا ودمر من هدانا زد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. واجب ربي دعانا جميل واسل معانا ولا تهيئ مسألة. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا
سيدنا تقبل دعانا Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah membaca selawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah SAW dan hakikatnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada para pemirsa yang kami berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa hajat kita semua digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa dengan keberkahannya serta Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad wa barik wa sallim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Amin. Mohon berkahmu, rahmatmu ya Allah. Amin. Taufik hidayahmu ya Allah. Syafaat dan mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali, dan bapak dan guru ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan ya Allah. Dan segala nabi nur di nama ya Allah. Berkah dari Asmaul Husna. Berkah kami ya Allah. Kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang sengaja meninggal sengaja. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa buruk kami. Ya Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah saudara-saudara kami dari musibah ya Allah, dari segala macam penyakit ya Allah. Ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Saudara kami tuh begini juga. Begini jalan. Jadi kepada para pemirsa yang mau bertanya masalah pengobatan, hal kegaiban dan lain-lain silakan. Nanya dari Tatang Sugandi. Yang hadir mana itu yang hadir? Ada yang hadir Hong Kong, terus Hong Kong. Malaysia, Aceh Timur. Alhamdulillah ya, semoga sehat Baru. selalu. Aceh, Taiwan. Ada yang nanya, Bang Haji, apa istimewanya kalau malam Jumat Kliwon itu menurut kejawen atau Islam? Begini. Kalau kan hukum itu ada dua tuh. Ada hukum adat, ada hukum Islam. Nah, dua-duanya ini sampai hari kiamat tidak akan bisa hilang. Contoh gini aja gampangnya. Seorang Islam nikahan pakai janur kuning, Itu cara Islam apa di cara adat? Kan cara adat. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa.
Emang janunya disembah kan kagak. Silakan. Nah, jadi malam Jumat Kliwon itu memang kalau bahasa Kliwon itu bahasa adat Jawa ya. Kalau bahasa bahasa Islam itu tidak ada Kliwon, Wage, tidak ada. Ya, malam Jumat ya malam Jumat. Tapi salah nggak? Tidak salah. Tidak salah. Cuman kan di dalam dunia spiritual, dunia paranormal, malam Jumat Kliwon itu dihukum ada tuh malam yang memang malam Jumat itu yang istimewa. Tapi sebenarnya semua malam itu bagus diciptakan oleh Allah. Nah, di dalam Islam malam Jumat itu malam Sayyidul Ayyam. Malam Sayyidul Ayyam itu apa? Malam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang kalau kita munazat itu sampai kita menangis kepada Allah, insya Allah pasti Allah kabulkan. Jadi nggak insya Allah lagi. Kalau manusia, insya Allah ya Ustaz ya. Kalau manusia, insya Allah apabila Allah kehendak. Atau Allah alam bisawab. Atau Allah alam bisawab apabila Allah meridhoi. Nah, tapi kalau di malam Jumat itu Sayyidul Ayyam itu kita menangis, memohon kepada Allah. Karena Allah yang maha pasti, Allah yang maha mengabulkan doa kita. Karena Allah yang maha pasti, kalau manusia tidak pasti. Barang siapa yang mengatakan besok pasti kamu dapat duit, itu orang sudah syirik kepada Allah secara Islam, secara ilmu tasawuf itu sudah mendoakan Allah bahwa besok pasti dapat uang. Karena yang memberikan rezeki bukan manusia tapi Allah. Jadi harusnya bicaranya insya Allah Allah berikan rezeki esok hari. Ya, lanjut kalau dari yang ada sebutin yang mau bertanya langsung. Yana dari Bogor mau tanya apa bedanya ruh dan sukma dan apa benar sukma itu bisa diambil orang lain seperti di konten-konten YouTube lain. Ulangi. Apa bedanya ruh dan sukma dan apa benar sukma itu bisa diambil orang lain seperti di konten YouTube lain? Ya memang begini. Pertanyaan ini tetap di dalam koridor dua hukum adat dan hukum Islam. Kalau di hukum Islam tidak ada yang namanya sukma, adanya ruh, jasad. Di dalam Islam ada beberapa alam. Satu, alam ruh. Yang kedua, alam dunia. Ketiga, alam barzah. Keempat, alam akhirat. Jadi ada 4 alam ini di dalam hukum adat itu ada perbedaan, tapi mungkin satu tujuan. Sukma itu artinya apa? Bisa saja ruh. Oh, sukma diambil, ruhnya diambil itu. Oh, mohon maaf ya, tadi salah. Ada alam ruh, ya, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. 4. Tadi saya mohon maaf salah. Ya, mohon maaf salah tadi ucapan dalam ilmu keislaman. Benar Ustaz ya? Ini alam ruh, alam dunia, alam ruh. Kita belum dijadikan oleh Allah, tapi ruh kita sudah ada. Seperti bumi ini dijadikan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini sebenarnya ini dibilang saya bukan ceramah ya, bukan, tapi menjelaskan alam ruh. Itu alam ruh baru masuk ke alam kandungan atau alam dunia. Hamil. Keluar melahirkan di alam dunia. Baru kita meninggal di alam kubur. Setelah dari alam kubur, baru alam barzah. Itu alam akhirat. Tempat.
Jadi saya salah ngomong. Nah, sekarang pertanyaannya, alam sukma atau ruh. Ya kalau bagi saya itu sama saja sebenarnya, sukma dan ruh. Apakah bisa diambil? Ya kalau di dalam ilmu santet, ilmu teluh, banyak cara-cara macam-macam untuk mengambil, untuk meneluh orang. Dengan cara yang memang saya pelajari, saya nggak pakai sukma, nggak pakai apa, pokoknya pakai cara begini saya sikat. Banyak macam cara-cara ya. Tapi sebenarnya ruhnya kita masukin di sini, kita inikan, kita ginikan. Tapi kalau hukum adat, sukmanya diambil, sukmanya ditaruh, silakan saja. Mungkin yang disebut lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya. Langsung potong. Lagi dari Nur Hidayat, Bang, izin tanya. Dulu saya wirid sholawat telapak tangan terasa dingin. Sekarang kalau wirid telapak tangan panas, apakah ada aura negatif? Gimana? Dulu saya wirid sholawat telapak tangan terasa wirid tangan. Wah. Wirid telapak tangan. Oh, wirid telapak tangan terus terasa dingin. Sekarang kalau wirid telapak tangan panas, apakah ada aura negatif? Ya. Wirid telapak tangan. Kalau wirid telapak tangan dingin. Oh, kalau wirid telapak tangan dingin. Sekarang panas. Bisa saja ada aura negatif. Tapi teruskan saja wirid, tiupin aja atau cabut. Kalau sudah belajar ilmu hikmah sama abang tuh, mengajarin cara mencabut guna-guna telur sihir di badan kita, bagaimana mengobati orang kesurupan, bagaimana mengobati orang telur sihir, ya, dan bagaimana mengeluarkan guna-guna di dalam tubuh kita, itu abang ajarkan semuanya. Ya, mahalnya murah, cuma 1,5 juta untuk pembangunan SMS dan zikir aturan ini. Ya, kalau aslinya bisa 4 juta 5 juta, karena kunci-kuncinya abang abang mau berilmu, tapi bukan jual ayat. Ingat, bukan jual ayat, tapi cara-caranya itu belum tentu seorang guru itu seorang spiritual memberikan tahu kunci-kuncinya semua. Belum tentu. Kenapa? Karena takut muridnya jadi kurang ajar, muridnya lebih pintar, atau muridnya jadi sombong, begitu, ya, atau lupa. Itulah. Kalau mau belajar dengan abang silakan, insya Allah. Kenapa abang turunkan juga? Ya, kenapa abang obral? Ya, karena ibadah, karena ini memang majistan dan zikir ini. Walaupun ini tempat bukan punya abang, punya Allah. Nggak bawa abang mati tuh. Nah, kenapa abang obral? Kenapa abang kasih? Biar diamalkan sampai mati, abang mati di dalam kubur, mengalir pahalanya di dalam kubur abang. Itu. Karena yang kita mau mati cuma 3. Yang sering abang ngomong sering. Amal ibadah, beramal, sedekah, ibadah, sholat, amal ibadah, ilmu yang manfaat. Yang jago ilmu komputer, yang jago ilmu apa tuh? Apa ya? Ilmu benerin TV, elektronik, yang belajar ilmu hikmah, turunkan ilmu yang manfaat. 3 anak yang soleh dan soleha, atau anak yatim yang soleh dan soleha, itu yang kita bawa. Bukan ini harta semua, mobil semua, bangunan ini. Nah disitulah makanya abang obral itu. Bukan jual ayat. Ingat. Jadi niatnya sedekah. Niat itu sedekah karena Allah Ta'ala untuk pembangunan majlis dan zikir al-ridwan, berjuang silat al-ridwan, untuk sedekah niat ibadah ya Allah. Tapi dapat ilmu, dikasih ilmunya, kunci-kuncinya semua karena Allah. Jadi pahala dapat, ilmu dapat, ntar ngobatin orang, dapat duit lagi. Ya, ini dari Palembang nih belajar nih. Nih, nomor ini, kelihatan nggak mukanya? Nomor, ini dari Palembang nih. Assalamualaikum. Nih, dari Palembang nih. Ababil dari Palembang datang sendiri belajar, yang dari Lampung udah pulang. Nah, kalau ini dari sekarang, ya kan? Dari Depok,
Ini dari sono nih. Nah ini dari bulan. Yang bulan. Bulan di atas bulan. Ya, ada lagi. Ya, dari itu yang hadir kasih tahu. Ya. Kesian, bang saya mau dibacain hadir dari Malaysia sekarang. Bacain hadir. Ya. Turki, Amerika. Ada hadir dari Saudi. Oh, Arab Saudi. Siapa namanya nama? Mudah-mudahan Arab Saudi bisa buka lagi itu umroh haji ya. Mudah-mudahan bisa pergi haji lagi semuanya nih, umroh kesian nih. Duitnya pada kesendat kagak bisa pergi umroh dan haji. Itu kita doakan tuh. Mudah-mudahan nih Raja Arab Saudi mendengar YouTube ini, mudah-mudahan bisa membuka lagi pangeran juga ya, Raja Saudi, Arab Saudi yang terhormat ya, mudah-mudahan bisa membuka lagi umroh dan haji. Kenapa? Kan di Arab itu uangnya, fulusnya banyak. Jadi yang mau masuk itu tesin aja semua, tes COVID apa semua masukin, ya kan? Nah duitnya banyak kok Arab Saudi, ya. Yang mau ini, jadi Indonesia bisa berangkat ini tes-tesin semua. Ya. Kalau dites di sini nggak ada COVID, ya, rapid test apa semua, swab masuk, di sana tes lagi, begitu. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus takut? Karena semua sudah Allah yang atur, Allah yang mengatur semuanya. Jadi kalau sampai tidak bisa berangkat uang orang-orang yang mau pergi haji dan umroh sampai meninggal, seandainya meninggal, tanggung jawab dunia dan akhirat. Tanggung jawab dunia dan akhirat. Raja Arab Saudi dan Indonesia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Saudi siapa? Ada abang di Arab Saudi Haji Ali, terus Fauzi, Haji Hendar ada di Arab Saudi berkabar. Ya nyupir selama 25 tahun. Bandung. Ya. Ada lagi dari mana? Ada lagi. Assalamualaikum bang. Bang kalau mahari Kelang Nagosari. Masih itu? Apakah Belum ada bang, belum ada. Nggak masih. Apakah dikasih ilmu di sajam? Apa tuh? Kalau mahari Kelang Nagosari. Dari mana dari? Udah sebutin. Pokoknya kalau yang mau beli gelang Nagasari ini yang mau pakai itu hanya syariat, terus tasbihnya Nagasari itu ya, tasbih Nagasari ini coba kasih lihat. Ya ini hanya syariat saja, syariat. Tapi bukan ininya yang hebat, bukan ininya, tapi ilmunya dan ayatnya yang abang berikan itu. Yang hebat hanya Allah, yang sakti hanya Allah, yang jago ayam jago. Ya, jadi kegunaannya buat apa? Semua, mau apa aja, semua. Yang penting yakin, berani, tegas, yakin sama ayat. Itu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita yakin nih, ya begini nih. Ini yakin dengan ayat Allah nih seandainya. Ya kan ini api nih. Tuh, api kan? Api kan? Karena kita yakin nih. Oh, api jadi dingin. Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Api jadi dingin, buhur jadi kue. Amin ya Allah. Dari semuanya ya Allah. Nih, itu kan kayak gini nih, seandainya ini. Mohon maaf ya, memang nih seandainya. Makan. Ya. Itu tinggal keyakinan kita kepada Allah bagaimana. Yakin, ada yakin, aku yakin apa? Hakikul yakin. Paham ya? Baik. Panas kan cuma baik. Kan ya, tisu apa tisu? Nggak bisa manis ya? Nggak bisa manis tuh ya? Kan kue. Nah, jadi begitu ya. Nah dengan keyakinan, kalau tadi ada yang nanya, bang gelangnya bisa ini nggak bisa ini? Insya Allah kalau yakin bisa semua udah. Jadi semua bisa. Kalau yakin dengan ilmu Allah, ayat Allah. Jadi
Yakin dengan ilmu Allah, percaya dengan benda gelang, keris, batu. Percaya boleh, tapi yakin tidak boleh, karena antara yakin dan percaya beda. Yakin kepada Allah, yakin enul yakin, aku yakin, aku yakin, sehingga Allah bilang. Tapi percaya hablum minanas, antara manusia dengan manusia, kan gitu. Ada ngomong tuh, yang ada dari mana sebutin usia. Pertanyaannya dari Angel, Bang, kenapa ya WA nggak pernah dibales katanya, nggak pernah direspon di Angel. Coba kalau belum abang balas, kamu ini aja miss call, nanti abang buka yang miss call, karena jujur bisa 500 lebih yang belum abang balas, abang mohon maaf lahir batin. Ya jadi nanti di miss call aja, kamu WhatsApp nih miss call. Tapi penting nih, abang buka gitu ya, atau SMS, Bang, nama saya ini, saya udah WhatsApp gitu. Kebanyakan orang cuma Assalamualaikum, cuma gitu doang. Nah, kalau yang mau bertanya, Assalamualaikum Bang, saya nama ini Angel dari Amerika, masalah saya ini gitu. Nanti di call tuh di WhatsApp. Tuh. Kalau yang sudah, abang biasanya ngeduluin orang-orang yang sudah nyumbang, yang orang-orang yang belajar ilmu, yang ngirim uang untuk nyumbang sedekah pembangunan. Nah itu abang buka duluan. Kalau yang nggak ngirim, yang nggak nyumbang belakangan gitu. Kata Ustadz tadi, karena abang lagi mikirin pembangunan yang masih kurang. Ini belum apa-apa, coba lihat ini, ya kan? Ini coba diputar nih biar kelihatan, coba tuh, diputar nih, putar sedikit, nah ya kan? Pelan tuh, tangga atas tuh, nggak penampakan dong, penampakan, tidak mandi dong, pakai jam tangannya kuning. Nah itu ya, ini belum selesai semua, ini lantai 2, lantai 3 ada kan, kemarin kita selawatan di lantai 3, cuma banyak bambu di atas, ini lantai 2 ini, ada lantai 1 belum, ya kan? Silakan yang menanya lagi, tuh. Terima kasih kepada Pak Ali Singapura yang sudah menyumbangkan uangnya tanpa pamrih, tanpa minta ilmu, tanpa apa, karena mungkin fans atau karena senang, karena ingin beramal. Terima kasih kepada Pak Ali Singapura yang sudah menyumbangkan uangnya, walaupun tidak banyak, cuma sebesar 1 juta untuk pembangunan inilah bentuknya Pak Ali. Semoga Pak Ali, keluarga di Singapura sehat selalu, panjang umur, dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha Allah. Amin ya Allah. Ya itu. Ya, ada lagi dari Aida Nurmatila. Assalamualaikum Bang Haji. Bang Haji punya minyak mani gajah enggak? Jadi begini sebenarnya, abang singkat aja ya. Aida. Jadi minyak mani gajah itu yang aslinya ya 1 gramnya, 1 miligram itu 10 miliar. Ya. 10 miliar. Nah, minyak mani gajah itu ada yang 1 alam, 2 alam, 3 alam. Cuman abang udah nggak main gituan lagi, udah nggak, yang main ada abang. Nanti kalau mau ini kita kasih sama ada abang nomor teleponnya ya, biar kamu main mani gajah deh, gitu ya. Abang main mani abang aja deh. Ya, ketawa karena abang lagi capek nih, jujur capek. Ya tadi ngajar, tadi ini pasien semua ya Allah. Jadi Pak, kepada saudaraku semua, guys, my bro, jangan main mani gajah kalau belum jelas. Nanti banyak pengamen, akhirnya duit kamu habis. Ya, dulu abang nih tahun 1991 tester dan pemain ngamen barang-barang gaib. Ya,
barangkali rantai cukur, rantai tembak, ya, rantai babi, rantai bumi. Sekarang aja nih ada mani gajah, samurai, tokek, cuman kodok doang bukan dijual. Kodok ada di pasar. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Nggak percaya, ayo taruhan sama abang. Itu aja. Ada mani gajah ada, cuman harganya. Harga 10 miliar 1 gramnya dan pembelinya juga kagak ada. Ada pembeli nggak ada barang, ada barang nggak ada pembeli, begitu aja terus. Ya, mendingan kamu kalau punya suami urus suami yang benar, kalau janda cari suami lagi yang benar, ya, gitu. Ya, kalau kerja yang benar, itu aja. Kalau masih gadis bukan perawan, cari aja nih, pilih yang mana yang mau nih, ya, itu aja. Daripada ngurusin mani gajah. Ya, ada lagi. Dapat salam dari Ali sama Abang Haji katanya. Ali Jeddah. Ya, di Singapura. Oh Ali, ya Pak Ali Singapura. Terima kasih sudah sampai ini pembangunannya Pak Ali ini lantai 2. Mudah-mudahan selama ini Majlis Taklim dan Zikir ini digunakan, mengalir terus pahalanya untuk Pak Ali dan kita semua, walaupun sampai di dalam kubur. Amin. Saya sangat terharu dan sedih dan menangis gitu ya. Pak Ali ini belum pernah jumpa dengan saya, belum pernah ketemu dengan abang, tapi beliau WhatsApp abang balas, terus beliau minta nomor rekening yayasan, mengirimkan uang untuk yayasan pembangunan itu. Sangat ini Ustaz. Ya, yang orang Indonesianya sendiri itu kok pelit gitu loh. Ya, yang anggota Forum Gabungan Indonesia ini atau Majelis itu kok pelit gitu. Bakhil gitu. Subhanallah. Ya, oknum-oknum ini. Ya, bukan kita banggakan negara lain, tidak, tapi negara lain itu buat contoh buat kita. Baru Singapura itu, belum Malaysia ada juga yang mengirimkan. Bang, saya mau belajar ilmu hikmah, buat guna-guna menangkap guna-guna telur untuk di Malaysia ini, Johor Malaysia ini, sampai numbangin ini buat mahar sedekahnya, pembangunan bisa juga sedekah lagi gitu. Sampai sebegitunya, itu satu contoh yang baik gitu. Ya, yang baik kita ambil, yang jelek kita buang gitu. Ya, biasa kalau debus itu pakai media apa ya? Debus pakai media apa? Kalau debus itu, ya itu satu budaya. Debus itu satu budaya. Budaya Indonesia yang tidak boleh punah sampai kapanpun. Budaya, ini budaya Islam, ini budaya adat. Itu nggak boleh hilang sejalan. Ya. Debus itu menggunakan apa? Ya ada dengan bacaan ayat-ayat Allah, ada menggunakan bacaan adat. Dah singkat itu aja. Silakan. Kalau panjang ini dalam seminggu nggak kelar. Ada yang minta, Assalamualaikum Bang Haji, minta ijazah lakom Jakung. Oh ya, begini. Oke, siapa namanya dari mana? Hendra dari Bondowoso. Hendra dari Bondowoso, adik abang Kiai Haji Febri Suprapto di Bondowoso sebagai dosen dan master agama, ya, dosen dan ngajar. Itu adik abang, satu ibu lain bapak. Beliau juga yang punya rumah ini, beliau yang punya Yayasan Mestan dan Cikit ini, Kiai Haji Febri Suprapto di Bondowoso. Kamu tanya, kamu cari namanya di Facebook ada, itu adik abang. Ya. Jadi kamu tadi Minta ijazah. Ijazah. Ya oke. Ijazah lakom Jakung itu abang amalkan dari tahun 81 sampai sekarang. Lakom Jakung itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk kekuatan dan untuk mengusir jin atau guna-guna dari badan kita atau untuk mengobati. Ya abang jasakan, kita ridho menjasakan kepada Hendra, bukan kepada yang lain ya. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu abang jasakan. Silakan gunakan. Ada hadir di Taiwan, Garut, Lombok. Taiwan.
hadir. Alhamdulillah Taiwan. Hongkong ada 2, Bandar Lampung. Ya Hongkong, alhamdulillah. Ada Belanda itu ada Jerman ada dari Jerman. Ya Jerman, siapa tuh Jerman? Semoga saudara kita di Jerman ya sehat selalu, sukses ya. Mudah-mudahan bisa pulang ke Indonesia juga. Jerman, alhamdulillah. Berapa penontonnya berapa? Masih 100. 100.000 ya nggak apa-apa. Terus yang tanya lagi siapa? Ada yang nanya tentang surah Al-Mulk. Ada yang nanya tentang surah Al-Mulk. Hanya soal Al-Mulk, kegunaannya. Iya, tentang Surah Al-Mulk itu kegunaannya untuk menolak bala dan keluh, dan bisa juga buat kekuatan. Tapi begini ya, abang nggak mau bahwa kita baca Al-Quran itu cuma buat tameng doang gitu, buat tameng, cuma buat ini. Tapi jadikanlah ayat Al-Quran itu ada di hati kita gitu. Nggak usah yang baca panjang-panjang, hijib nasr, hijib sabul jalan ini. Seandainya gitu ya, bukan nggak boleh. Surah Al-Baqarah atau kita pengen punya samurai, punya golok yang pendek tapi tajam, bisa gunakan apa saja daripada samurai yang tumpul, panjang tapi tumpul. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan kita bertawasul, ya, mengaji dan mengkaji dan lain-lain. Ya, silakan apa, tapi ada cara yang lain. ya. Ini bagus, nggak masalah. Ada lagi, Bang, di daerah saya Aceh, ini kan ada orang pernah belajar spiritual dan dia gila, padahal dia kan udah guru, Bang. Itu faktor apa Pak, Bang? Kok bisa gila gitu? Bagaimana? Dia di Aceh, Di Aceh, berguru terus. ada orang pernah belajar spiritual dan dia gila, padahal dia kan ada guru, Bang. Itu faktor apa, Bang? Kok bisa? Ini kalau gurunya masih hidup, datang ke gurunya minta diobati. Kalau tidak bisa diobati juga, ya harus berusaha lah untuk mengobati. Nah, faktornya faktor apa? Karena seseorang belajar ayat Allah itu atau belajar ilmu itu dipaksakan, ya, batas umurnya belum cukup, terus dia sombong atau dia melanggar sumpah, atau dia melanggar perjanjian dari ilmunya itu. Seandainya tidak boleh zina, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh judi, tapi dia langgar, bisa saja dia jadi stres atau gila, gitu. Itu harus dibersihkan kembali, harus diruqyah kembali oleh gurunya. Karena kalau gurunya masih hidup, ya diobatin lah. Ya, ada lagi dari Yasri Ampridani. Assalamualaikum Bang, saya mau nanya, Bang, dulu waktu kecil saya pernah mengalami yang namanya mati suri. Dan semenjak saya SMP, hampir tiap malam saya ngigo baca ayat-ayat dengan orang-orang berbaju putih. Jadi masih kecil gimana? Mati suri. Terus sekarang umur berapa? Sekarang nggak disebutin. Hah? Nggak disebutin. Terus sekarang SMP. Kemarin dulu. Hah? Sekarang SMP. Tiap malam minggu baca Minggu? Iya. Minggu juga apaan? Baca ayat-ayat dengan orang-orang berbaju putih. Hah? Baca ayat-ayat dengan orang berbaju putih. Oh ya bagus, nggak apa-apa. Kenapa begitu? Ya berarti memang ada satu khodam ayat yang mau mendekati ke dia, dan istilahnya kalau bisa diamalkan apa yang diberikan sebenarnya zikirullah. Kalau itu amalkan dengan baik. Kalau itu bagus, itu bisa lari ke laduni nantinya. Sebelumnya pernah mati suri. Bisa lari ke laduni karena dapatnya dalam mimpi atau dapat ini. Selainnya seperti itu, lanjut. Ya, ada lagi. Assalamualaikum Bang. Zul Ahmad dari Jawa Tengah.
Bagaimana kita agar istiqomah wirid? Istiqomah wirid kita. Oh. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk istiqomah, untuk wirid istiqomah atau rutinan untuk terus menerus ya. Ya memang godaannya sangat berat. Godaannya sangat berat sekali. Karena dengan kita berzikir itu, kita mengingat Allah itu, ya, atau kita sholat, atau kita berdoa, di dalam sholat itu ada zikir dan doa. Zikir itu berarti mengingat kepada Allah. Doa itu kita memohon kepada Allah. Ya, bagaimana secara kita istiqomah? Itu harus ada pelajarannya. Ya, makanya abang ini selalu megang tasbih ini selalu kenapa? Bukan mau sombong dilihat orang itu, bukan. Kenapa? Untuk mengingatkan kita setiap detik, setiap saat, di mana saja, kapan saja, ingatlah aku kata Allah. Begitu. Itu tanda doang sebenarnya. Gitu loh. Tanda. Bukan mau sombong mau ini. Gitu loh. Oh, tasbih kita taruh kalung. Kan pas kita bilang sholat kita pakai itu di mana saja. Pas kita lagi sholat atau kita lagi jalan kita pegang, oh tasbih, oh jadi ingat Allah lagi kan begitu. Nah istiqomah itu sangat berat. Ujiannya berat sekali untuk istiqomah. Lagi. Yang lagi sebelum. Bagaimana jika belajar ilmu al-hikmah? Bagaimana kita belajar ilmu al-hikmah tanpa restu dari orang tua? Kita ini sangat berguna-guna. Ya kita baca, kita sholat hajat 2 rakaat, terus kita bikinkan air nih, air. Assalamualaikum, kita taruh di air, kita bacakan nih Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Bacakan ini 7 kali tahan nafas, ya. Kita bacakan ini air. Ya makanya ini abang bawa air nih, bukan ini buat obat semua nantinya. Ya, kalau orang yang kena guna-guna, pengen tahu kita kena guna-guna, kita kasih minum aja. Kita kasih minum, udah. Kalau dia ada guna-guna, muntah. Ya, Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Yang penting yakin, berani, tegas, yakin dulu. Karena tingkatan yakin ada 4, udah yakin yang biasa dulu deh. Nah, bacakan terus buat minum, buat mandi baca lagi Al-Ikhlas. Berlobos. Itu abang biasakan, coba itu. Ya, lihat di YouTube abang yang muntah dari hidung, dari mulut juga. Kemarin lagi yang preman tobat. Nah itu juga, itu dengan air putih ini doang, air ini doang. Ya, air aqua ini doang. Itu yang kita istiqomahkan dengan zikir dan sholawat. Ada lagi dari Indah Rahmawati. Bang Haji minta ijazahnya untuk istri yang suka marah-marah. Kalau istri marah-marah ada beberapa hal. Kalau abang ijazahkan, kalau nggak mempan, ya cuman gampang. Kalau pakai ayat Allah nggak mempan, pakai fulus. Maafi fulus bang fus. Jadi udah dibacain, udah disembur, ya kan? Pakai ayat Allah kagak mempan juga, udah aja. Kasih ini kartu ATM buat kamu mau ambil berapa deh? Itu mungkin marah-marahnya kenapa? Seorang istri itu marah-marah banyak hal. Ada yang karena dia stres, capek, udah gitu uang belanja kurang, ya, udah gitu kita jarang pulang, ya kan? Udah gitu kita galak atau apa, kurang perhatian atau apa, bisa saja, gitu loh, ya kan? Untuk menunduk. Nah, jadi kita juga harus koreksi diri, gitu loh. Minta amalan sama abang kasih, tapi suaminya ini nggak pulang, nggak memberikan nafkah dari batin. Bagaimana mempan ilmu? Ya kan? Nggak bisa. Berarti kita dosa kepada istri kita, tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Mau nikah lagi silakan. Ya, abang yang orang yang kalau orang nikah lagi, abang orang yang tidak setuju sebenarnya, tapi menyarankan gitu. Jadi begitu ya. Bacaannya apa? Bacaannya gampang ya. Ada bacanya. Al-Ikhlas aja. Kalau abang pakai Al-Ikhlas nih. Ya, ada lagi dari Bang Bobe. Yang hadir dari mana sebutin? Assalamualaikum Bang Haji, Koboy.
minta sarannya kalau bangun rumah baru biar adem dan betah. Makasih kalau Bang. Ya nanti di dalam ilmu falaki ya ada kalau Jawa itu ada ilmu ruatan, mau nikahan sunatan bangun rumah ada. Nah itu hukum adat. Di dalam Islam juga ada ilmu falakiyah. Bangun rumah tanggal berapa, hari apa, jam berapa ada. Pernikahan tanggal berapa, hari apa, jam berapa ada. Ada, hampir sama. Nah itu nanti bisa WhatsApp abang, ya WhatsApp 08128 Nah ini kan sekarang di bulan bukan Oktober, bulan ininya Islamnya Julhijjah ya, bulan awal, bulan akhir, bulan awal ya, masalah ya. Jadi nanti abang lihat dia pakai bulan Arab. Ya. Kalau hukum adat pakai bulannya bulan Jawa, kayak Kliwon, Wage, Pon, Ahing. Gitu. Jadi anak caraka data sawara pada Jayana. Kalau coroko, data sawara, abang juga belajar. Gitu. Ada. Minta diulang lagi, Bang Haji, saya sering sakit Saya sering sakit kepala dan sering takut, selalu ada rasa yang menyentuh ya kalau saya terkena santet. Maaf, mohon diulang. Ya. Jadi laki perempuan. Rahman ya Rahman ini dengar iman ya. Man. Ya Rahman, ya Rahim, man dengan iman. Jadi kamu sholat hajat, ini sholat hajat nih. Sholat hajat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nih air nih, tiupin nih, baca alitas 7 kali tarik nafas. Itu ya, tiupin ya. Ditiupin, 7 kali tarik nafas, air kursi 3 kali, lalu buat minum gini minumnya nih. Nah, minum itu buat mandi. Paham ya? Kalau kamu muntah atau pas mandi kamu baca alitas itu kamu nyungsep, kamu pingsan kayak di YouTube abang tuh, ya baru baca gini kasih air putih doang nyungsep. Nah, berarti kamu ada guna-gunanya, ada teluh, ya. Nah itu nanti bisa WhatsApp abang, nanti jalankan itu terus, nanti abang kasih lagi yang lain, ya, insyaallah. Jadi ini seperti pemburuan tuh dulu di TV, ya di TV live begini, ya live pengobatan dari mana-mana dijasakan ini sama nih sekarang. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa abang gitu, untuk menurunkan ilmu. Ya abang nggak jago, nggak hebat, yang hebat hanya Allah. Jangan yang jagoannya yang jago, tapi abang ingin matinya abang mati ini nanti bisa diamalkan ilmu Allah yang abang diberikan oleh Allah, bisa diamalkan semua murid dan para netizen, para pemirsa begitu. Ya, biar mengalir di dalam kubur abang, itu aja. Ya, ada lagi. Assalamualaikum Bang, saya Bayu. Minta ijazahnya untuk mengobati orang kesurupan Bang. Soalnya di sekolah saya sini banyak sekali jin fasik Bang. Gampangnya, mudahnya yang tadi, ya gampangnya tadi nih yang mau ulangin tadi. Baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, sholat hajat dulu. Dari sekolah kamu sholat hajat terus siapkan air dan garam, ya, terus baca Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas dan air kursi 3 kali tahan nafas, tiupkan. Bacanya tahan nafas sama garamnya nih. Nah ini gelasnya masukin nih di botol, garamnya yang banyak. Nah orang kesurupan pegangin, ya pegangin nih kanannya. Nah ini pegangin sini sama sini nih. Kalau di sini kita bisa main di sini, kalau sini bisa bergerak, begini bisa mukul. Jadi pegangin di sini sama di sini nih. Tuh tekan. Tuh kalau kaki megangnya sini sama sini nih. Tuh tekan gitu. Ya kalau megangnya di sini dua-duanya dia bisa tendang. Gitu loh. Kalau yang kesurupan perempuan yang megangnya laki, keenakan megangnya, ya angkat-angkat roknya begini. Ini aja, itu ini. Perhatiin tuh. Kalau tangan sini sama sini, ya sini nih tekan nih. Lihat, ini pergelangan, ini tekan nih. Jangan di sininya, jangan di bawah ini nih batas.
Kalau di bawah batas dia bisa bergerak begitu, bisa mukul, bisa nendang. Paham ya? Jadi 4 pegang, dah. Yang gampangnya aja deh, masukin tuh garam yang banyak sama air tuh, buka mulutnya, tuangin tuh garam, sama taruh di hidungnya, tuangin di hidungnya, kelelep tuh setannya di laut, gitu loh, langsung sadar gitu. Coba aja kalau nggak percaya. Laksanain itu coba. Enggak sadar juga, sekali lagi, bakal kelelep. Ya orang dikasih air di hidungnya, air garam gimana? Pedes lah. Kayak kelelep di laut. Gitu. Tuh yang mudahnya, jangan dipijit-pijit dulu, jangan. Ada yang dipijit lagi, ada. Dipijit lagi untuk orang sadar, kesurupan ada, masih ada. Tapi itu aja yang gampang, yang cepatnya dulu. Ya, ada lagi dari Leopard. Ya benar. Assalamualaikum Bang, mau nanya, kenapa saya sering bermimpi datangi kuntilanak sampai selalu kebangun tengah malam? Karena mimpi seperti itu. Mau nanya, kenapa saya sering bermimpi datangi kuntilanak sampai selalu kebangun tengah malam? Karena mimpi seperti itu. Apa saya tidak rajin? Perempuan lagi. Leopard nggak tahu. Oh. Kalau bertanya, sebutin nama sama daerah tinggal ya. Seandainya Bejo, Jakarta, Jaksel gitu ya. Seandainya Satria, Amerika gitu ya. Jadi sebutin ininya gitu ya. Ya, kalau kita mimpi itu kayak kuntilanak datang, kita ini bisa-bisa saja ada satu gaib yang suka kepada kita. Ya, contoh gini, ada satu wanita disenangi oleh bangsa jin sehingga jodoh dia itu susah dan dimimpiin di dalam mimpinya itu jin itu datang dan meniduri perempuan sampai sehingga jodohnya perempuan itu susah. Itu ada. Lelaki begitu juga. Nah, sekarang bagaimana cara menolak itu? Gampang. Abang kasih yang paling mudah aja. Kalau abang kasih gampang-gampang ini, kalau abang kasih bacaan hijab, nasr, hijab saya berkali jualani, ratib al-hadar, al-atus, ada pusing dah. Baca al-jin, surat al-jin, al-baqarah, pusing. Bukan nggak boleh. Bukan. Jadi abang pengen orang yang sakit ini dengan ayat yang pendek, tapi sembuh gitu sana. Gitu. Jadi takutnya dia nggak bisa baca. Baca Bismillah aja, baca Fatihah aja belepotan, dibasuh baca Al-Quran, gitu kan? Jadi yang gampangnya. Nah, itu baca aja. Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas, tidur. Terus buat mandi. Insya Allah setan kuntilanak itu nggak bakal datang lagi. Taruhan aja bang. Tapi yakinin dengan ayat Al-Ikhlas itu tadi untuk minum dan mandi dan sholat aja. Itu aja. Ya, ada lagi dari Yazid Saputra. Assalamualaikum Bang, cara membersihkan hati bagaimana? Cara membersihkan hati bagaimana? Hati memang kita ini manusia itu banyak dosa dan kesalahan kepada Allah. Hati kita yang selalu zalim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Bagaimana kita untuk membersihkan hati kita? Yaitu hati kita ini perlu makan, ada makanannya, ada makanan hati kita. Hati kita ini terbagi dua, hati bisikan setan, hati bisikan Allah termasukkan. Nah, bagaimana kita membersihkan hati kita? Yaitu dengan zikir Allah, dengan mengingat Allah, dengan zikir Allah, berzikir kepada Allah, zikir terus dan banyakin istighfar kepada Allah. Nah, kita banyak dosa semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali, dosa yang selalu kita lakukan. Bagaimana membersihkannya? Yaitulah kita ada pembersihan. Kalau bahasa Inggrisnya,
cleaning Servis. Jadi servis itu pembersihan hati. Pembersihan hati itu yaitu dengan zikir, dengan istighfar, begitu ya singkatnya itu. Terus dan taubatan nasuha. Taubatan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin atim wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Ya Allah, ingatin dosa-dosa kita. Ingatin dosa-dosa kita keluarkan. Kita bakal keluar air mata kita. Seperti saya tadi membaca sholawat mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena mengingat dosa dan mengingat Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan saya mati ini mendapatkan syafaat ya Rasulullah SAW. Karena kita ini beda dengan para sahabat yang pernah melihat wajahnya Rasulullah SAW. Kita nggak pernah melihat, tapi kita harus cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana? Kita membaca sholawat ini, ya, dari utara, barat, selatan, timur, 40 rumah, ke barat, ke timur, ke selatan, utara, kena berkali. Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat untuk mendoakan kita. Bukan kita ngomong malaikat, malaikat, ngapain di sini? Bentar, apa mau ngapain? Nabi, ngapain? Bukan begitu maksudnya. Tapi Allah perintahkan, malaikat ini ribuan, juta. Allah perintahkan, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah, aku turunkan malaikat untuk mendoakan. Allah turunkan malaikat yang mengadakan maulid, yang cinta kepada Rasulullah SAW. Junjungan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Semua kenal keberkahan. Tetangga semua, saudara kita semua, muslimin muslimat tuh udah seluruh dunia tuh. Muslimin muslimat seluruh dunia kenal. Bukan muslimin muslimat sekelurahan doang, bukan muslimin sekelurahan. Lagi dari ada yang hadir dari Bang Fuad hadir, Bang Haji. Ya, Fuad Kalimantan Selatan ya. Amalkan terus ilmunya, ilmu-ilmunya buat ngobatin orang, buat semuanya ya. Ya, ntar latihan lagi dengan anjingnya, anjing digituin ya. Ya, anjingnya. Kita bisa ngobatin orang, ilmunya berkah dunia dan akhirat. Mereka hadir, Mereka air. Lombok, Taiwan hadir. Taiwan. Oh iya, si Taiwan musim. Semoga diamalkan ilmunya. Ya, lagi. Mari kita udah 2 jam ya. Ya, kalau bisa sampai tangan sampai ini kayak jauh, kayak jatuh, warna jelas terus. Kalau bisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah seperti biasa istiqomah apa semua. Saya mohon doa dari para pemirsa, para guys, gitu. Saya ketuaan guys ini takutnya gay gitu. Dan my bro, ya, mudah-mudahan mendoakan juga saya semoga panjang umur sehat, dan paling utama doakan saya semoga majelis taklim dan zikir ini cepat selesai dan tidak ada utang material, tidak ada utang sama tukang, ya kan, selesai semua dengan bagus, dengan rapi, karena ini akan diadakan pengajian majelis taklim dengan ilmu hikmah, dengan fikih, tauhid, baru ilmu hikmah, ilmu silat dan lain-lain, dan ada pengobatan massal di sini nanti ini, pengobatan massal. Ya mudah-mudahan sih cukup nih mudah-mudahan bisa cukup lah ya, mudah-mudahan. Nah, ini baru lantai 2 ini baru 75% lah, tinggal dicat kasih ini list ya. Kalau yang lantai 3 95%, lantai 1 masih 25% baru kamar mandinya. Mudah-mudahan yang mau nginep di sini, yang mau berobat di sini silakan, gitu ya. Cuman mudah-mudahan cukup, jangan ratusan ribuan orang, jangan. Cukup aja 50 cukup. Takutnya kesian nggak ada yang buat tempat tidurnya, Pak. Kalau
Ustaz Ujang kan udah ribuan, ratusan, saya jangan kayak Ustaz Ujang itu kebanyakan itu tempatnya kagak ada, kesian. Ya, itu aja minta doanya. Kita hidup itu harus dan kalau bisa wajib saling tolong menolong, saling doa mendoakan. Karena manusia hidup itu tanpa bantuan orang lain, tanpa saling tolong menolong tidak akan bisa hidup. Tidak akan bisa hidup. Contohnya, seandainya saya punya duit ratusan miliar sekarang, saya mau buka satu perusahaan, tapi karyawannya kagak ada yang mau kerja, nggak bisa. Yang ada duit saya habis terus. Jadi harus ada teknologi saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai. Itu, ya. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan pada malam ini, di malam Jumat Kliwon, ya di malam Jumat yang lain-lain pun, mudah-mudahan para malaikat mendoakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, gabulkan doa-doa, ya netizen doa-doa yang bersolawat kepadamu, ya Rasulullah, ya Allah, kabulkan hajatnya. Kalau engkau tidak kabulkan hajatnya, ya Allah, ya Rasulullah, aku tidak bangun dari sujudku kepadamu, ya Allah. Itu hebatnya sholawat dan berzikir kepada Allah. Jangan main-main. Kalau saya salah, saya mau ngaji lagi, saya mau pesantren lagi, saya mau ketemu guru-guru saya ulama, saya arah habaib dan lain-lain. Kalau saya salah, tabok saya. Kalau saya bicara salah, ini kehebatan sholat dalam negeri. Untuk sulit balik. Kurang lebihnya tertutup langsung. Ya Ustaz Zainal Fikri mohon penutup doa sedikit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma barik al-Fatihah wa al-Fatihah wa al-Fatihah wa al-Fatihah ya Jabir Balai Allah ya Jabir Balai Rahman ya Jabir Balai Rahim Allahumma idfana al-bala Allahumma idfana al-bala Allahumma idfana al-bala wa al-da'wa alhamdulillah wa al-alamin syir al-Fatihah alhamdulillah wa al-alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah para pemirsa, jadi kita live ini 2 jam sengaja, walaupun kaki saya udah capek, pegel kiri kanan nih, Ustadz juga semua, tapi kita tidak apa-apa. Kenapa? Ini akan menjadi bukti di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Rasulullah sholat sujud kepada Allah sampai kakinya bengkak, dan ini juga kaki saya bengkak nih, nah itu nggak masalah, ya tidak masalah ini. Ya, jadi saksi di hadapan Allah nanti, di hadapan Allah yang YouTube ini sampai akhir hayat saya akan mengalir terus dan diamalkan dengan baik. Jadi siapa yang mau belajar ilmu hikmah, yang mau bersedekah sampai bulan Oktober, akhir Oktober ini masih saya terima. Ya, jadi yang mau bersedekah mendapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ijazah dari saya akan berikan semuanya kunci-kuncinya semua. Contohnya kayak ini, khodam dari Palembang. Ah ini apabil ini. Ya, maksudnya khodam itu penunggu di Palembang, penunggu. Khodam itu kan pembantu, penjaga Palembang. Ya. Jadi mudah-mudahan berkah, selamat, ya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kurang-kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Saya hamba yang dhaif, yang zalim, yang hina, yang fakir, berdosa di mata Allah. Ya, kurang lebihnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam baik, solusi masalah Anda, masih stalim dan zikir, Ridwan.